Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita Tadabbur Alkitab. Apa yang menjadi hikmah disebutkannya kata Alkitab pada surat Al-Baqarah ayat 2? Kalau kita membaca dan menganalisa rangkaian penjelasan yang sudah disampaikan di video sebelumnya, kita akan menemukan beberapa hikmah. Yang pertama, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat kedua secara lengkap, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Hikmah yang bisa diambil yang pertama adalah penyebutan ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran sebagai sebuah kitab. Dan keistimewaan Al-Quran dari konteks kitab adalah orisinalitas tulisannya yang dari zaman ke zaman tetap terjaga dan terlindungi dari segala upaya pemalsuan. Saudara yang dirahmati Allah, berbeda kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau kitab-kitab yang disandarkan kepada agama-agama selain Islam. Maka kitab-kitab mereka kehadirannya tidak menyertai atau tidak berbarengan dengan kerasulannya. Nah, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini, saudara, dari konteks bacaan maupun tulisan ini tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena pertama kali turun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah meminta para sahabatnya untuk menuliskannya dalam lembaran-lembaran yang ada. Lembaran yang ada kita kenal dengan istilah suhuf. Itulah sebabnya, saudara, dengan orisinalitas ini, dengan terjaganya tulisan ini, maka kalaupun orang yang sudah menghafalkan Quran ini meninggal dunia, maka Quran masih bisa dibaca oleh orang yang sesudahnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang tulisannya terjaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki keraguan di dalamnya. La raiba fi. Dan tulisan inilah, saudara, yang sepatutnya dijadikan satu-satunya rujukan bagi orang-orang yang bertakwa untuk mencari petunjuk. Ya. Kenapa, saudara? Karena orang bertakwa, bagi orang yang bertakwa, dia ketika menetapkan sesuatu rujukan, harus rujukan yang valid. Harus rujukan yang terjamin keasliannya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membahas tentang Al-Quran, baik sebagai sebuah kitab maupun sebagai sumber bacaan. Perhatikan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Di dalam tulisan ini, saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan istilah az-zikra untuk Al-Quran. Dan kemudian Allah menjaminnya dengan kalimat wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya, nahnu, kamilah Allah. Nazzalna, kami yang telah menurunkan al-zikra, kitab yang bisa menjadikan pembelajaran, pelajaran, sumber pelajaran. Wa inna, dan sesungguhnya, lahu, kepada az-zikra itu, lahafizun, kami benar-benar menjaganya. Di ayat tersebut, kalau Anda membaca dari awal ayat pertama surat Al-Hijr, Allah menyebutkan kalimat Alkitab dengan Quran itu menjadi satu kajian, satu kalimat. Itulah sebabnya, saudara yang dirahmati Allah, silakan Anda baca ayat pertamanya, ya. Jadi di sana berkumpul kata
Alkitab wa Qur'anin mubin. Kemudian yang ketiga, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari dijelaskannya Al-Quran dari aspek Alkitab ini menunjukkan bahwa menulis dalam perspektif Quran adalah salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apalagi tulisan Al-Quran. Karena bagi orang yang bertakwa, bisa menulis Al-Quran bagian dari urusan keimanan. Bukan semata-mata cuma masalah tulis menulis, bukan saudara. Bukankah tulisan kita nanti akan jadi saksi di akhirat kelak? Bukankah dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa tangan-tangan kita nanti akan bicara, bisa bicara menjadi saksi atas perbuatan kita. Baca surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afahim. Ingatlah pada hari kami tutup, kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kami jadikan tangan-tangan mereka bisa berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah mereka lakukan. Di ayat yang lain surat Fussilat mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Jawab mereka, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Adalah Allah yang menjadikan kami bisa bicara. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati-hati dengan tulisan Anda. Mari kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, saudara yang dirahmati Allah, dibakukannya kata Alkitab sebagai pembuka di surat Al-Baqarah untuk menegaskan kepada kita bahwa hanya tulisan yang benar, yang datang dari Tuhan yang Maha Benar, serta berisi kebenaran yang layak dan patut dijadikan sumber petunjuk kebenaran dalam kehidupan. Itulah sebabnya Allah katakan hudan lil muttaqin. Ajaran yang benar adalah ajaran yang bisa dibuktikan kebenaran sumber-sumber tulisannya. Ajaran Islam adalah satu-satunya ajaran yang kebenaran isi kitabnya dapat dibuktikan dari berbagai aspek kebenaran, termasuk aspek sains hingga detik ini. Dan ini kemudian yang terakhir. Agar tulisan Al-Quran bisa menjadi mujizat kehidupan kita, maka siapapun wajib mengimani keseluruhan ayat-ayatnya, termasuk ayat-ayat yang hingga hari ini masih dirahasiakan maknanya oleh Allah dari kita, sebagaimana rahasia makna di balik tulisan Alif Lam Mim di ayat pembukanya. Ingatlah saudara, seluruh tulisan di Al-Quran adalah petunjuk Allah untuk kita manusia. Dan petunjuk itu tidak akan hadir kecuali kepada orang-orang yang meyakininya sepenuhnya. Bahkan pada urusan yang belum sampai pengetahuan itu kepadanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menginjak kepada segmen yang ketiga, itu terkait dengan tadzakur, pelajaran apa yang bisa diambil. Kalau tadi bicara hikmah, yang pertama kita bicara arti dan makna, maka yang kita bicara pelajaran apa yang bisa diambil oleh kita dari tulisan Alkitab ini. Saudara, pelajaran yang pertama ini bagi kita, ayo jadikanlah tangan-tangan kita ini sebagai penulis kebaikan yang menjadikan pertanggungjawaban kita di akhirat kelak menjadi ringan dan selamat. Inilah prinsip orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tidak ada tulisan yang langsung menjadi sahabat kita di akhirat kecuali tulisan ayat Allah yang digoreskan oleh tangan kita. Karena itu, sudahkah Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, dan cucu-cucu Anda bisa menulis kalamnya? Bagaimana Anda nulis bismillah, saudara? Bagaimana menulis Allah? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Anda cinta Allah, maka sudah bisakah Anda menulis asma Allah dalam bentuk tulisan yang dipilihnya dengan benar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Jika belum, saudara, jika Anda belum bisa nulis Allah dengan tulisan Arab, jangan-jangan pengakuan kecintaan Anda kepada Allah atau kepada Quran ini hanyalah kebohongan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita harus mengambil pelajaran. Tulisan adalah senjata peradaban, dan Islam sudah membuktikannya sepanjang ratusan tahun yang lalu. Karenanya, mari kita bangun kembali peradaban Islam yang hilang dengan tulisan-tulisan emas kita.
kita sekarang? Bukankah Rasulullah SAW telah menjanjikan hadirnya kembali kejayaan Islam sebelum kiamat besar tiba? Ingatlah, sudah ditulis oleh para pemenang. Makanya marilah kita tulis ulang rencana dan peranan hidup kita bagi hadirnya kejayaan Islam yang akan datang. Dan mulailah. Salah satunya adalah dengan melatih kemampuan kita menulis ulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, bukan hanya tulisan Al-Quran sebenarnya yang harus kita kuasai. Kita pun kalau belajar dari sejarah Rasulullah SAW, kita pun harus menguasai tulisan kaum yang paling banyak disebut di surat Al-Baqarah, itu kaum Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an mempelajari dan menguasai tulisan Ibrani. Sebagaimana dokumen hadis At-Tirmidzi berikut ini, di sana Rasulullah SAW pernah memerintahkan Zaid bin Sabit, qala amarani Rasulullah SAW an ata'allama lahu kalimatin min kitab Yahud. Rasulullah pernah menyuruh saya untuk mempelajari, untuk Rasulullah menguasai kalimat-kalimat dari kalimat yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Rasulullah menjawab, inni wallahi ma'amanu Yahuda ala kitabi. Karena saya tidak merasa aman kepada orang Yahudi atas tulisan-tulisanku. Saudara yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Ternyata sahabat Zaid bin Sabit bisa menguasai tulisan ini hanya dalam jangka setengah bulan alias 16 hari. Falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahuda katabu ilaihim. Maka semenjak aku menguasai, kalau Rasulullah ingin menulis surat untuk orang Yahudi, akulah yang menuliskannya. Dan jika orang Yahudi menuliskan jawabannya, akulah yang membacakan tulisan mereka untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah merasa tidak aman atas tulisannya yang dikirim ke orang Yahudi? Karena orang Yahudi sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 79, kebiasaan mereka adalah mereka menulis kitab Allah dengan tangan-tangan mereka lalu mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Jadi mereka biasa merusak kitab. Mereka menulis-nulis berdasarkan persepsinya lalu menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan saudara yang dirahmati Allah, upaya ini akan terus berjalan. Dengan cara apa? Mereka tanamkan keraguan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab bagi mereka. Adalah kitab yang membongkar keburukan mereka. Maka mereka bikin agar orang membenci kebenaran Al-Quran. Dengan menumbuhkan keraguan umat Islam akan kebenaran tulisan yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya saudara yang dirahmati Allah, jika mereka awalnya mempermasalahkan tulisan-tulisan Al-Quran, wah ini tulisan manusia biasa, udahlah nggak ada nilai ibadahnya, maka akhirnya kalau berhasil mereka akan hancurkan semuanya, isi-isinya, meragukannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya periksa kembali tulisan kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang telah lalu. Lihatlah secara seksama sudah berapa banyak tulisan kebaikan yang dapat membantu kita menghadapi pertanyaan Allah di akhirat kelak. Lihat tulisan siapa yang selama ini mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak kita. Tulisan yang berasal dari Allah kah? Atau justru dari mereka yang memusuhi agama Allah? Na'udzubillah min dzalik. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan dalam kajian kata Alkitab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.